Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C sesi A3 Paralel A dengan praktikum mikrobiologi mikroskopis dengan anggota Nur Komaria NPM 19036 dan Bagus Ibnu 19035. Untuk yang pertama, yaitu di sini ada pengertian mikroskop. Mikroskop merupakan alat terpenting dalam teknologi, yaitu bidang yang mempelajari struktur sel. Namun sekedar menjelaskan beraneka ragam organel dan struktur-struktur lainnya dalam sel hanya bisa sedikit mengungkapkan fungsi mikroskop sederhana atau mikroskop tunggal. Hanya terdiri dari satu lensa atau kaca pembesar dipegang dalam bingkai. Biasanya dapat disesuaikan dan sering dilengkapi dengan dudukan untuk memegang benda dengan mudah untuk dilihat dan cermin untuk memantulkan cahaya. Berikutnya ada macam-macam mikroskop. Ada mikroskop cahaya yang memiliki perbesaran maksimal 1000 kali, minimal 4 kali. Mikroskop memiliki kaki yang berat dan kokoh agar dapat berdiri dengan stabil. Mikroskop cahaya memiliki 3 dimensi lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa kondensor. Lalu ada mikroskop stereo, merupakan jenis mikroskop yang bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif besar. Mikroskop stereo memiliki perbesaran 7 hingga 30 kali. Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat dilihat secara 3 dimensi. Berikutnya ada mikroskop elektron. Adalah sebuah mikroskop yang mampu melakukan perbesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki kemampuan perbesaran objek serta resolusi yang jauh lebih besar daripada mikroskop cahaya. Nah, untuk mikroskop elektron ini jenisnya ada banyak, diantaranya ada mikroskop elektron SEM, Scanning Electron Microscope. Itu merupakan mikroskop yang memotret material berdasarkan interaksi elektron dengan permukaan material. Mikroskop SEM ini biasanya digunakan untuk objek yang diamati secara 3 dimensi. Berikutnya ada mikroskop TEM, Transmission Electron Microscope. Mikroskop TEM digunakan untuk mengamati struktur internal sel pada mikroskop TEM. Elektron mampu menembus spesimen yang sangat tipis antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. Mampu memperbesar objek sampai 500.000 kali, mampu mengamati organel sel. Selanjutnya ada bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Untuk yang pertama ada lensa okuler. Lensa yang berhubungan dengan mata langsung berfungsi untuk bayangan objek. Lalu ada tabung mikroskop berfungsi sebagai tempat melekatnya lensa objektif. Di sini ada revolver berfungsi sebagai tempat melekatnya lensa objektif. Lalu ada lensa objektif berfungsi untuk melihat objek kecil, memperjelas resolusi bayangan sediaan. Lalu ada lensa objektif pembesaran lemah, berfungsi untuk melihat objek yang tidak terlalu membutuhkan perbesaran yang kuat. Selanjutnya ada meja preparat sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja tidak full atau terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Lalu ada klip atau penjepit objek untuk memastikan preparat pada posisi stabil dan memudahkan pergerakan preparat. Lalu ada kaki mikroskop berfungsi sebagai penopang mikroskop sehingga berdiri tegak. Lalu ada cermin yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Lalu ada diafragma, berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang akan masuk. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan mikroskop. Lalu ada pemutar halus atau mikrometer, berfungsi untuk menggerakkan atau menjauh dekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Dan yang terakhir ada
pemutar kasar atau makrometer yang berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat dan akurat sehingga dapat melihat objek secara jelas. Berikutnya bagian mekanik dan optik pada mikroskop. Terdapat dua bagian utama, yaitu bagian optik itu terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Sedangkan bagian non-optik atau bagian mekanik terdiri dari kaki mikroskop, lengan mikroskop, meja mikroskop, pemutar halus atau mikrometer, pemutar kasar atau makrometer, penjepit, cermin, kondensor, dan sumber cahaya dari mikroskop. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja mikroskop. Prinsip kerja dari mikroskop optik adalah dari cahaya lampu atau matahari yang dibiaskan oleh lensa kondensor. Setelah melewati lensa kondensor, sinar mengenai spesimen dan diteruskan oleh lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan bagian yang paling penting dari mikroskop karena dari lensa ini dapat diketahui perbesaran yang dilakukan mikroskop. Sinar yang diteruskan oleh lensa objektif ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan pada mata atau kamera. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pada percobaan dengan mikroskopis. Yang pertama ada intensitas. Tentang intensitas yang dimiliki mikroskop adalah dari 1 hingga 6 level. Intensitas mempengaruhi gelap terangnya bayangan dari mikroskop. Lalu faktor yang kedua adalah pencahayaan. Pencahayaan pada mikroskop adalah polikromalis. Pencahayaan yang tepat adalah cahaya memasuki daya tembus paling besar karena memiliki daya tembus paling besar dan panjang gelombangnya paling kecil. Faktor yang ketiga adalah filter. Memiliki bagian yang berbagai macam warnanya seperti merah, jingga, kuning, dan juga warna ungu. Filter ini digunakan untuk menyaring pada bahan. Selanjutnya yaitu ada morfologi mikroskopik jasad renik. Morfologi mikroskopik adalah karakteristik bakteri yang dilihat melalui pengamatan di bawah mikroskop. Bentuk bakteri sangat bervariasi, tetapi secara umum ada 3 tipe, yaitu bentuk bulat atau kukus, bentuk batang atau basil, dan bentuk spiral atau spirilium. Bentuk tubuh bakteri dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, medium, dan usia. Oleh karena itu, untuk membandingkan bentuk serta ukuran bakteri, kondisinya harus sama. Pada umumnya, bakteri yang usianya lebih muda, ukurannya relatif lebih besar daripada yang sudah tua. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan mikroskop. Yang pertama, sebelum menggunakan mikroskop, amati preparat mikroskop dan pastikan sudah bersih dari debu atau kotoran lain. Yang kedua, untuk lensa objektif dan okuler, bersihkan menggunakan silol dengan menggunakan kertas penghisap. Yang ketiga, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkanlah kembali deck glass, objek glass, dan lain sebagainya. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menggunakan mikroskop adalah yang pertama, apabila menggunakan preparat basah, tabung mikroskop selalu dalam keadaan tegak, berarti meja dalam keadaan datar. Yang kedua, harus selalu ditutup dengan gelas penutup saat dilihat di bawah mikroskop. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan lensa mikroskop, termasuk cermin. Yang keempat, bila ada bagian mikroskop yang bekerja kurang baik atau hilang, laporkan pada laboran. Yang kelima, tidak melepaskan lensa-lensa mikroskop dari tempatnya. Yang keenam, setelah selesai menggunakan mikroskop, pasang lensa objektif dengan pembesaran paling rendah pada kedudukan lurus ke bawah. Next.
Nah, di sini ada hasil dan pembahasan dari praktikum yang kita dapat. Di sini ada tabel pengamatan bahan menggunakan mikroskop. Untuk yang pertama ada yes. Di sini perbesaran dilakukan 40 kali pada lensa objektif, 10 kali pada lensa okuler, dan berbentuk kokus, tidak berinti sel, dan tidak berkoloni. Lalu pada jagung ini dilakukan perbesaran 40 kali pada lensa objektif dan 10 kali pada lensa okuler, berkoloni, tidak berinti sel, bentuk kokus bulatan sedang. Lalu ada tepung. Untuk tepung perbesaran 40 kali pada lensa objektif, 10 kali pada lensa okuler. Berbentuk kokus, tidak berinti sel, dan tidak berkoloni. Lalu ada kapas. Pada kapas berbentuk serabut. Perbesaran 40 kali pada lensa objektif dan 10 kali pada lensa okuler. Dan tidak berinti sel. Berikutnya bahan kentang menggunakan perbesaran 40 kali pada lensa objektif dan perbesaran 10 kali pada lensa okuler. Kentang memiliki berbentuk kokus atau bulat, tidak memiliki inti sel dan berkoloni. Lalu kapuk dengan perbesaran 40 kali pada lensa objektif dan 10 kali pada lensa okuler, tidak memiliki inti, berbentuk serabut dan tidak berkoloni. Lalu bahan yang ketujuh ada bawang merah dengan menggunakan perbesaran 40 kali pada lensa objektif dan 10 kali pada lensa okuler, berbentuk basil, memiliki inti sel dan tidak berkoloni. Lalu yang terakhir ada bahan air got, memiliki banyak bakteri, tidak memiliki inti sel, perbesaran 40 pada lensa objektif, 10 pada lensa okuler, dan tidak memiliki koloni. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.